Saya memanjatkan syukur, kemuliaan, dan pujian kekal kepada Tuhan Elohim, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, karena telah membimbing kita, sehingga kita dapat mengadakan acara peringatan Hari Orang Tua Surgawi hari ini. Dalam perayaan Hari Orang Tua Surgawi, marilah kita selidiki firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Rumah Kekal Kita, Ibu Kita. Bapa Surgawi telah datang ke bumi ini, dan menempuh jalan Injil selama 37 tahun yang panjang. Untuk menemukan semua anaknya yang hilang, dia memperkenalkan Ibu Surgawi kepada kita, sebelum dia pergi. Karena itu, dia mengajar kita. Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Untuk kita memahami kita akan menerima banyak berkat, apabila kita mendengarkan perkataan Ibu Surgawi. Dia juga meninggalkan sebuah pepatah yang mudah dipahami orang Korea. Patuhlah pada Ibu, maka roti akan datang kepadamu, bahkan saat kamu sedang tidur. Hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk menjunjung tinggi kehendak Bapa Surgawi, dan merenungkan sekali lagi kasih Ibu Surgawi. Di desa global tempat kita tinggal ini, banyak kejadian langka dan luar biasa terjadi, hal-hal yang tidak sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, mari kita perhatikan kehidupan ikan salmon. Ikan salmon dikenal luas sebagai makhluk yang selalu pulang, melakukan perjuangan hebat, dan mempertaruhkan nyawa untuk kembali ke tempat lahirnya. Setelah salmon menetas dari telurnya dan menjadi anak kecil, ia pergi ke laut. Ia hidup di laut selama sekitar 3-5 tahun, atau bahkan lebih lama, tergantung spesiesnya. Tapi akhirnya kembali ke rumahnya. Ketika salmon kembali ke rumah mereka dipandu oleh magnetit yang telah Tuhan tempatkan di dalam ikan ini. Melalui proses ini, mereka menentukan arah. Begitu tiba di muara sungai asal mereka, indera penciuman yang tajam segera aktif untuk memandu mereka menavigasi jalan pulang menuju tempat kelahirannya. Namun, bagi tubuh salmon yang telah terbiasa dengan air asin, memasuki sungai berarti harus menanggung rasa sakit fisik yang luar biasa. Selama proses ini, sistem pencernaan mereka rusak parah. Ginjal mereka mengalami kegagalan fungsi, dan perubahan besar pun terjadi pada insang mereka. Itulah sebabnya, saat beralih dari laut ke air tawar, salmon berhenti makan. Sejak memasuki sungai, mereka terus berenang tanpa asupan nutrisi apapun hingga tiba di rumah mereka. Sepanjang jalan, kalau mereka bertemu beruang, mereka ditangkap dan dimakan, atau mereka menjadi mangsa hewan liar lainnya. Hanya salmon yang sanggup melewati segala rintangan inilah yang berhasil pulang untuk melahirkan generasi baru. Setelah itu, mereka merelakan tubuhnya sebagai sumber kehidupan bagi anak-anak mereka, hingga akhirnya napas mereka pun terhenti. Melalui naluri salmon yang menahan penderitaan luar biasa demi pulang ke asal mereka, kita belajar satu hal, bahwa untuk kembali ke rumah kekal di surga dan bertemu Bapa serta Ibu Surgawi, jiwa kita pun harus bertransformasi. Tubuh yang lama hidup di dunia penuh dosa ini harus mengalami perubahan besar untuk menyesuaikan diri dengan surga. Dan seperti salmon, proses itu menuntut perjuangan yang penuh pengorbanan. Siklus hidup salmon mengingatkan saya pada Wahyu pasal 4, bahwa tak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia. Melalui keteguhan salmon, Tuhan sesungguhnya sedang mengajari kita tentang makna sebuah perjuangan.
Setelah menempuh perjalanan di dunia yang penuh dosa ini, kita pun terus berjuang demi kembali ke rumah rohani kita yang telah lama hilang. Dalam proses itu, kita takkan mungkin bisa pulang, kecuali jika kita rela melepaskan keterikatan duniawi, meninggalkan sifat berdosa, serta membuang segala kebiasaan buruk yang telah melekat selama hidup di dunia ini. Sebagaimana Salmon hanya bisa pulang setelah mengatasi perihnya adaptasi dari air asin ke air tawar, kita pun takkan sampai ke rumah surgawi tempat Bapa dan Ibu surgawi bertahta, kecuali jika kita benar-benar menanggalkan segala keduniawian dan kekeliruan yang telah kita pelajari selama ini. Mungkinkah inilah rahasia mendalam yang ingin Tuhan ajarkan melalui siklus hidup ikan salmon? Karena tidak ada yang diciptakan tanpa tujuan. Itu membuat saya berpikir, pasti ada banyak pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kehidupan ikan salmon. Mari kita renungkan kehidupan anak-anak Sion melalui perjalanan seekor ikan salmon. Seekor salmon menghabiskan hidupnya di laut, namun demi kembali ke sungai kelahirannya, ia rela membiarkan tubuhnya merapuh dan menanggung lapar. Ia berjuang sekuat tenaga hanya untuk pulang. Demikian pula dengan keluarga Sion di seluruh dunia. Dengan kerinduan mendalam kepada Bapa dan Ibu surgawi, kita memegang teguh tekad untuk kembali ke rumah kekal kita di surga. Sama seperti ikan salmon, kita harus membuang semua kebiasaan buruk, perkataan berdosa, perbuatan salah, dan pola pikir rusak yang kita pelajari di dunia. Kini, kita melangkah dengan tekun menuju kerajaan surga yang kekal. Kita tetap setia memegang ajaran Bapa dan Ibu surgawi di Sion, serta teguh menjalankan segala ketetapan dan hukum Tuhan, meski dunia di sekitar kita tidak melakukannya. Hari ini, melalui beberapa bagian Alkitab, mari kita telusuri kesejajaran antara perjuangan ikan salmon menemukan rumahnya, dan perjalanan kita sendiri untuk menemukan Ibu surgawi, rumah abadi bagi jiwa kita. Mari kita baca Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, dengan kata lain, Bapa surgawi dan Ibu surgawi berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan, Bapa surgawi dan Ibu surgawi, telah memanggil kita untuk datang, dan menetapkan tujuan yang jelas bagi kita, yaitu kerajaan surga yang kekal. Memang tidak mudah untuk mengubah raga dan pikiran kita, yang pernah terbuai oleh kesenangan dunia, untuk kemudian beralih mengikuti jalan yang diajarkan Bapa dan Ibu surgawi. Namun, setelah mengatasi semua kesulitan itu, kita akan kembali ke rumah abadi kita, bukan? Di rumah itu, Bapa dan Ibu surgawi memanggil kita dengan berkata, marilah. Dalam perjalanan menuju tempat di mana mereka memanggil kita, hidup kita harus diubahkan menjadi hidup baru. Kita harus mengubah kehidupan kita yang ikut hal duniawi menjadi kehidupan rohani, bukan? Inilah prinsip yang sama seperti saat salmon menyesuaikan tubuhnya dari air asin ke air tawar. Agar hal ini terjadi, Alkitab mengajarkan kita jalannya. Mari kita buka Roma pasal 12. Roma pasal 12, ayat 2,
kita baca, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berubah. Tubuh, pikiran, gaya hidup, dan kebiasaan duniawi kita telah dibentuk oleh waktu kita di dunia. Dengan hal-hal ini, kita tidak dapat kembali ke rumah rohani kita. Dari semua hal itu, perubahan harus terjadi. Alkitab memberitahu kita hal yang sama. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru ini. Saat Salmon menempuh jalan pulang, sistem pencernaan mereka perlahan hancur. Meski proses ini luar biasa menyakitkan, mereka berhenti makan, dan hanya mengandalkan cadangan energi dari lautan untuk terus berenang dengan gigih menuju rumah mereka. Bagi kita juga, bukankah sangat penting bagi kita untuk beralih dari cara hidup yang dijalani di dunia ke kehidupan di Sion yang diinginkan, diharapkan, dan disukai oleh Bapa dan Ibu kita? Semuanya harus diubah, dan perubahan harus terjadi. Mari kita baca Yesaya pasal 13 ayat 4. Dalam Yesaya pasal 13 ayat 4, dikatakan, "Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang." Tuhan sedang memeriksa pasukan perang. Apakah setiap prajurit memiliki tubuh yang cukup tangguh untuk menaklukkan musuh? Apakah pikiran mereka teguh? Apakah senjata mereka telah siap dan terasah? Bukankah semua hal ini masuk dalam daftar pemeriksaannya? Tuhan memeriksa kita untuk melihat apakah kita sudah benar-benar berubah atau belum. Karena itu, kita semua mungkin sedang mengalami cara Tuhan menguji kita setiap hari, dengan cara yang unik. Bagi orang yang imannya lemah, Tuhan menguji iman mereka. Bagi orang yang kurang hikmat, Tuhan bekerja untuk memperdalam hikmat mereka. Marilah kita selalu ingat dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memeriksa dan menguji kita dengan berbagai cara. Semua ini untuk membentuk kita menjadi umat yang lebih dewasa setiap hari, serta menuntun kita menuju kerajaan surga. Mari kita buka Efesus pasal 6. Mari kita baca bersama Efesus pasal 6 ayat 10. "Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil,
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Tuhan memeriksa apakah kita sudah sepenuhnya memakai seluruh perlengkapan senjatanya. Sejauh mana kesungguhan kita dalam menapaki iman melalui doa, pemberitaan firman, dan harapan kita akan kerajaan surga. Dia terus memeriksa keadaan ini. Berbagai macam orang, seperti rekan kerja, kenalan, anggota keluarga, tinggal di sekitar kita. Melihat cara mereka hidup, pernahkah Anda berpikir, mereka bisa hidup sebebas itu? Lalu mengapa aku harus selalu hidup seperti ini? Dunia tempat mereka hidup berbeda dengan dunia tempat kita berada. Rumah kekal kita berbeda. Kita ini ibarat ikan salmon yang pernah hidup di air tawar sebelum pergi ke laut. Saatnya tiba untuk pulang. Mereka tidak bisa memasuki dunia asalnya dengan tubuh yang sudah terbiasa dengan kondisi laut. Jadi, mereka harus menempuh rasa sakit yang parah, organ pencernaan mereka hancur, dan fungsi ginjal mereka memburuk. Sama seperti itu, setelah mengalami kesulitan yang luar biasa, kita bisa kembali ke rumah kekal kita, yaitu kerajaan surga. Itu juga bisa diartikan sebagai pelukan Ibu Surgawi. Seluruh proses ini sangat kita butuhkan. Sekarang, kita semua harus memandang ke rumah surgawi kita, bukan hanya ke dunia ini. Untuk menyatakan kebenaran ini di zaman Roh Kudus, Tuhan Bapa secara pribadi telah menuliskan aturan emas yang takkan terlupakan bagi kita. Anak-anaknya, Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Dia berulang kali memohon kepada kita, kemanapun Ibu membimbingmu, jangan melupakan ajaran dan petunjuknya. Seluruh keluarga Sion yang kita cintai sedang melangkah bersama untuk mewujudkan setiap kebajikan yang Ibu ajarkan. Melalui pelayanan yang menyelamatkan dunia, bakti sosial, dan misi pemberitaan Injil, kita menjunjung tinggi kehendak Ibu Surgawi. Hasilnya, Sion kini berdiri tegak di seluruh dunia, dari Samaria hingga ke ujung bumi. Bukankah semua pekerjaan mulia ini dapat diselesaikan hanya melalui kasih karunia Tuhan Bapa dan berkat Tuhan Ibu? Di seluruh dunia, banyak anggota keluarga Sion kita masih menunggu untuk mendengar suara Ibu. Haruskah hidup kita seperti ikan salmon yang hidup selamanya di laut? Atau haruskah kita seperti ikan salmon yang kembali ke kampung halamannya? Kita perlu merenungkan hal ini sejenak. Ikan salmon yang hidup di laut tidak bisa hidup selamanya. Itu bukan tempat yang kekal. Inilah saat yang dinubuatkan untuk kita mendengar suara Bapa dan Ibu yang sedang berkata, marilah, dan pulang ke rumah rohani kita, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, bukan? Di dunia rohani, apakah iblis akan senang dengan hal-hal seperti itu? Tidak mungkin. Oleh karena itu, Tuhan sudah memberitahu kita sejak penciptaan bahwa apa yang dilakukan oleh setan. Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah firman yang diucapkan Tuhan, ketika Dia menghukum ular, karena telah menipu Adam dan Hawa. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, maksudnya ular, si iblis, dan siapa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini.
Perempuan di sini adalah Hawa. Menurut Kejadian pasal 3, Hawa disebut sebagai ibu semua yang hidup. Dengan cara ini, Alkitab memberitahu kita tentang keberadaan ibu surgawi melalui perumpamaan ini. Dalam ayat 15, Tuhan sudah menetapkan bahwa setan dan ibu akan menjadi musuh abadi. Jadi, keturunan perempuan itu tidak akan pernah bisa berpihak pada setan. Dengan kata lain, melalui Kejadian pasal 3, Tuhan memberitahu kita bahwa mereka adalah orang yang akan selalu berpihak kepada Tuhan. Merekalah yang pada akhirnya akan kembali ke rumah abadi mereka, yaitu kerajaan surga. Mereka berpihak pada ibu surgawi. Nubuat dalam Kejadian pasal 3 ini juga diceritakan kembali dalam kitab Wahyu. Mari kita buka Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, kita melihat ular dan perempuan muncul, dan dalam Wahyu pasal 12, naga dan perempuan muncul. Bukankah naga yang disebutkan di sini digambarkan dalam ayat 9 sebagai si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia? Ular tua itu adalah ular yang ada di Taman Eden. Di sini, apa hubungan antara ular, yaitu iblis, dan ibu? Alkitab selalu menggambarkan mereka sebagai musuh. Ini adalah poin yang sangat penting. Kita bisa yakin bahwa kita yang bersama Ibu Surgawi selalu ada di pihak Tuhan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan menyatakan adanya permusuhan antara perempuan dan keturunannya melawan ular dan keturunannya. Hal ini menggambarkan konflik besar antara naga dan perempuan, serta antara pengikut naga dan keturunan perempuan. Lantas, apa saja ciri-ciri yang mencirikan keturunan perempuan tersebut? Ada tertulis bahwa mereka menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Kelompok ini dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 menuruti hukum-hukum Tuhan. Di bumi ini, gereja mana yang menuruti hukum Sabat dan Paskah, hukum Hari Raya, dan hukum Perjanjian Baru? Itu adalah Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia. Bukankah kita yang melayani Ibu Surgawi? Kelompok orang ini pada akhirnya akan kembali ke rumah kekal mereka yang telah hilang, yaitu kerajaan surga. Oleh karena itu, seluruh hidup kita sekarang harus diubah menjadi kehidupan rohani. Tahun ini, mari kita bertekad untuk memperbaiki cara bicara kita, melalui kata-kata kasih Ibu. Mari kita ubah cara bicara kita agar mencerminkan warga kerajaan surga, sebagai anak-anak Bapa dan Ibu. Jika dulu kita sering berkata kasar, mari kita ubahkan menjadi bahasa malaikat. Minta maaf, maafkan saya, terima kasih, saya mengasihimu, pasti berat bagimu, ya? Semuanya akan berjalan baik. Melalui ajaran tentang perkataan kasih Ibu ini, banyak perubahan sudah terjadi di seluruh dunia. Saudara-saudari, memang ini tidak mudah. Bagi suami yang jarang berkata kepada istrinya, "Terima kasih sudah bekerja keras, aku mencintaimu." Tentu akan terasa canggung untuk memulainya tiba-tiba. Namun, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita harus berubah. Meski tidak terbiasa, bukankah kita harus melakukannya sekarang karena inilah ajaran Ibu? Mari kita laksanakan.
Daripada bingung dan berpikir, bagaimana mungkin aku melakukannya di usia sekarang? Lebih baik coba saja dulu. Dengan mempraktikkan hal ini, mari kita ubah gereja, keluarga, lingkungan kerja, hingga dunia menjadi lebih baik. Untuk itu, sama seperti Salmon yang mengubah seluruh tubuhnya demi pulang dari laut ke sungai, kita pun harus mengubah sifat kita sepenuhnya. Meski sulit dan menantang untuk mengikuti ajaran ibu dan petunjuknya, kita harus menaati semuanya. Dengan begitu, kita semua bisa kembali ke rumah kekal di surga tanpa ada satupun yang tertinggal, sesuai harapan Bapa dan Ibu. Mari kita periksa nubuat dalam Alkitab tentang ibu kita, masa depan gereja kita, dan masa depan kita sendiri dalam Yesaya pasal 60. Mari baca Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa akan tiba waktunya saat iblis menyelimuti bumi dengan kegelapan. Ia akan membutakan mata, telinga, dan hati semua orang hingga benar-benar gelap pekat. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Agar bangsa-bangsa datang dan raja-raja kembali, cahaya mulia siapa yang dibutuhkan? Cahaya Yerusalem dibutuhkan. Kebenaran tentang kemuliaan ibu dibutuhkan. Kita, anak-anak Sion, tidak boleh tinggal diam tetapi harus terus-menerus menyatakan ini. Kita harus mewartakan kemuliaan ibu, membagikan kata-kata kasih ibu, dan memberitakan kebenaran untuk menemukan saudara dan saudari kita yang hilang. Hanya dengan begitulah para raja akan melihat cahaya itu, dan bangsa-bangsa akan datang ke cahayanya. Mari kita baca ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Tuhan berkata, bahwa semua anaknya berkumpul dan datang kepadanya. Ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan, dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Mari kita baca ayat 12. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Melalui nubuat para nabi, Tuhan telah mengungkapkan masa depan mereka yang tidak kembali ke pelukan ibu surgawi. Dikatakan bahwa pada akhirnya, mereka akan dihancurkan. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Ayat 14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Pada zaman ini, kita mungkin bertemu dengan kelompok orang jahat yang menindas Yerusalem, ibu surgawi kita. Sesungguhnya ada orang-orang yang menghina dan menganiayanya. Tuhan tidak disalibkan karena dia lemah, bukan? Sebagaimana Tuhan mengorbankan hidupnya demi menebus dosa anak-anaknya sesuai nubuat, kita pun bisa melihat bahwa akan selalu ada orang yang menganiaya, menghina, dan tidak taat. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau, kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Mari kita lanjutkan baca ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan bagaimana? Akan berakhir. Sebelum hari-hari duka berakhir, Yerusalem mau tidak mau akan terus menghadapi berbagai situasi sulit. Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, musuh, si iblis, akan selalu melawan.
Ia sangat cerdik menipu hati orang dengan berbagai cara licik agar orang-orang tidak mempercayai kebenaran ibu. Namun, bukankah dinubuatkan bahwa mereka yang bertahan sampai akhir akan disebut kudus di kerajaan surga? Hanya saat hari kesedihan itu berakhir, Tuhan akan menyatakan jati dirinya yang sesungguhnya kepada anak-anaknya. Mari kita baca ayat 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan bisa melakukan segalanya sejak awal. Namun, dengan apa Tuhan membesarkan anak-anaknya sekarang? Kita sekarang ditempatkan di tengah-tengah proses itu. Kita menghadapi banyak kesulitan dan ketidaknyamanan. Saat kita hidup mengikuti ajaran Bapa dan Ibu, kita akan menyadari bahwa prinsip hidup kita sangat berbeda dengan dunia ini. Ada perbedaan yang jelas dan besar antara air tawar dan air asin. Ikan yang hidup di air asin akan langsung mati jika ditempatkan di air tawar. Namun, salmon berjuang keras untuk kembali ke sungai asalnya. Hanya setelah bertahan melewati rasa sakit yang hebat, tubuhnya akan berubah hingga ia mampu pulang ke tempat ia dilahirkan. Saudara-saudari, bukankah sudah saatnya iman kita berubah? Jangan sampai kita hanya menjadi anggota gereja Tuhan di atas kertas saja, tetapi jadilah anggota sejati yang benar-benar layak untuk pulang ke rumah surgawi. Seperti penjaga di tembok Yerusalem dalam Yesaya pasal 62, kita harus menyatakan kemuliaan Yerusalem sepanjang hari dan sepanjang malam tanpa henti. Pada hari orang tua surgawi ini, saya mengajak kita semua untuk menjadi anak-anak surga yang setia di sisi Ibu Surgawi, serta membangun kerajaan surga yang kekal bersama Bapa dan Ibu. Demikianlah khotbah saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.